Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kemarin terkait orang yang menentang Allah, menentang sekaligus menantang Allah untuk menunjukkan di mana Allah. Ketika ada pertanyaan di mana Allah, itu menunjukkan bahwa pertanyaannya keliru. Kenapa? Karena yang butuh tempat itu bukan khalik, tapi makhluk. Jadi kalau bertanya tentang Allah, tentang khalik, berkaitan dengan tempat, itu pertanyaannya jelas keliru. Allah itu di luar ruang dan di luar waktu. Tidak terjangkau. Begitu juga dengan manusia. Bagaimana kita cara melihat Allah? Gak bisa. Manusia di dunia itu melihat Allah gak bisa. Kenapa? Karena penglihatan manusia terbatas. Misalnya, ada sesuatu di tempat yang jauh, sehingga mata kita tidak bisa melihatnya. Terlalu dekat pun misalnya, kita membaca buku, tapi terlalu dekat. Itu juga gak bisa. Gak bisa melihat. Ini menunjukkan bahwa pandangan manusia atau mata manusia itu terbatas. Maka sesuatu yang terbatas tidak bisa melihat atau menyaksikan sesuatu yang tidak terbatas. Bagaimana dengan melihat Allah? Ini dulu sebenarnya sudah ada permintaan dari Nabi Musa. Dalam surah Al-A'raf itu sudah dijelaskan, kata Nabi Musa, qala Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku supaya aku bisa melihatmu. Kemudian jawab Allah, qala lan tarani. Engkau tidak akan bisa melihatku. Lan masuk ke dalam fi'il mudhari', lan tarani. Kamu tidak akan pernah bisa melihatku di dunia maksudnya. Walakin indur ilal jabali. Tapi coba kamu lihat kepada gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika gunung itu tetap kokoh di tempatnya, fasawfa tarani, maka kamu akan melihat saya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Ketika nur Allah, cahaya Allah bertajalli kepada gunung Tursina itu, kepada gunung Sinai itu, apa yang terjadi? Ja'alahu dakka. Gunung itu hancur lebur, luluh lantak. Wa kharra Musa sa'iqa. Dan Nabi Musa yang melihatnya, wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa itu kemudian pingsan. Tersungkur kemudian pingsan. Gak sanggup melihat. Padahal itu ingin melihat tajallinya nur Allah. Bukan melihat Allahnya. Cahayanya saja. Itu sudah tidak mampu. Maka manusia tidak ada yang mampu melihat Allah di dunia. Kenapa? Karena dunia itu ada ruang dan lingkupnya, ada ruang lingkupnya dan ada waktunya. Dan sesuatu yang ada di dalam ruang dan waktu itu makhluk. Bukan kriteria atau sifat dari Tuhan. Kemudian ada pertanyaan, Rasulullah dulu pernah bertanya kepada seorang hamba sahaya ketika ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Untuk memastikan bahwa orang ini bertauhid kepada Allah atau dia menyembah berhala. Kemudian budak perempuan itu menjawab, "Fis sama," di langit. Nah, ketika dijawab fis sama, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan benar-benar fis sama. Ada yang mengatakan itu menunjukkan bahwa Allah itu menguasai langit. Ini perbedaan ulama yang terserah. Yang penting ketika sudah disebutkan bahwa fis sama itu ya, kalau yang mendahulukan takwil atau mendakwil hadis itu atau hadis-hadis atau ayat-ayat tentang Allah sendiri, tempatnya Allah apakah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dan sebagainya, itu disebutkan menguasai langit atau menguasai arsy. Itu sudah lama terjadi perbedaan pendapat dari dulu sudah. Kemudian kalau di dunia kita tidak mungkin melihat Allah karena keterbatasan manusia sendiri, bagaimana di akhirat? Nah, di akhirat itu sebenarnya juga ada perbedaan, tapi antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Kalau orang-orang Asy'ariyah mengatakan, atau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa kita bisa melihat Allah di akhirat. Karena memang ada dalilnya. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 23 itu,
22 dan 23, wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka ahli surga itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya mereka bisa melihat. Ila rabbiha nadhirah. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu di akhirat. Dan itu juga dipertegas dengan hadis Nabi, innakum satarawna rabbakum iyanan. Di akhirat nanti kalian akan melihat Allah dengan secara langsung. Kalau di akhirat, karena itu sudah kehendak Allah, maka kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan orang yang menentang sekaligus menantang Allah Subhanahu wa taala? Kita harus hati-hati. Kalau berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Rasulullah, berkaitan dengan kitab suci atau kalam Allah, kita jangan coba-coba. Kenapa? Karena biasanya orang itu bukan hanya mendapatkan adab di akhirat, tapi juga dia akan mendapatkan siksa atau adab di dunia. Bisa dipenjara, bisa diburu, bisa merasa tidak aman, merasa tidak nyaman dalam hidupnya. Itu bagian dari apa yang dia dapatkan ketika dia macam-macam dengan Allah Subhanahu wa taala, macam-macam dengan Rasulullah, macam-macam dengan kalam Allah atau kitab Allah. Kenapa? Karena setiap kita, setiap muslim itu mengagungkan Allah. Dalam sehari semalam, itu kita sekitar 1000 kali menyebut asma Allah. Walaupun mungkin barangkali tidak kita sadari. Contoh, setiap sholat, dalam gerakan sholat, itu kita tidak luput menyebut asma Allah. Menyebut lafzul jalalah. Dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian baca bismillah misalnya, membaca alhamdulillah, semua tidak luput dari asma Allah. Kemudian kita ruku, Allahu Akbar, takbir, menyebut Allah. Sami Allahu liman hamid, menyebut Allah. Sampai kita dalam setiap rakaat itu sekitar 7 kali kita menyebut asma Allah. Belum lagi dalam doanya, belum lagi dalam zikirnya, belum lagi dalam bacaan Al-Fatihahnya, belum lagi dalam bacaan Al-Qur'annya, surah setelah membaca Al-Fatihah. Kalau dalam setiap kali rakaat kita membaca sebanyak 7 kali, kali 17 kali. 17 rakaat. Berapa kali kita membaca? Setelah selesai sholat, kita dianjurkan membaca Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Itu sudah 99 kali kita menyebut Allah. Kemudian dilengkapi dengan takbir yang terakhir itu. Menjadi 100. Jadi dalam setiap sholat, kita sudah membaca setidaknya 100 kali. Sudah menyebut Allah 100 kali. Bagaimana kalau kita kalikan misalnya 5 dalam sehari semalam kan kita sholat 5 waktu. Setiap selesai sholat kita membaca. Itu sudah 500. Lain dalam sholatnya. Lain misalnya ketika kita tambah sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib misalnya, sholat sunnah rawatib. Itu berapa kali? Ini kita sudah menyebut Allah minimal. Setiap muslim itu sekitar 1000 kali dalam sehari semalam. Maka jangan sekali-kali kita menentang, apalagi menentang Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak ingin mendapatkan kecelakaan, mendapatkan adab di akhirat maupun di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.